Arifin Tafnael. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan database perpustakaan menggunakan PHP MyAdmin. Pertama kita buat dari XAMPP. Kita buka dulu XAMPP, aplikasi XAMPP. Nah, kita buka dulu di aplikasi XAMPP. Nah, teman-teman, ini lagi bagus, aplikasinya agak ngelek-ngelek. Nah, setelah sudah kita buka aplikasinya, kita start di aplikasi XAMPP-nya. Setelah sudah kita start, kita buka di sini PHP MyAdmin. Nah, di sini setelah sudah terbuka PHP adminnya, nah seperti ini tampilannya. Nah, ini di sini tampilan PHP admin atau localhost-nya. Sini kita buat, kalau misalnya kita buat judulnya, di sini kita buat. Seperti saya membuat judulnya database perpustakaan. Wah, sini kita buat database perpustakaan. Perpustakaan. Kita buat. Sini dia karena sudah ada. Pertama kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu semua database ini. Nah, karena sudah ada kian database-nya, maka kita buat ulang. Nah, udah buat. Nah, ini database perpustakaan ada beberapa judul, ada 4. Pertama, di sini anggota. Buat di sini anggota. Di dalam anggota ada beberapa bagian, itu 3 bagian. Kita kasih di sini di kolomnya 3 bagian. Lalu kita kirim 3 kolom. Karena kita tadi kasih 3 kolom, maka di dalam tabel ini hanya dia ngasih 3 kolom. Nah, sini kita buat ID anggota. Baru kita jangan lupa kasih primary.
primary key. Ini dia, kita checklist. Oh, kirim, baru kita checklist ini. Baru di sini nama anggota. Nama anggota. Nama anggota. Baru di sini alamat. 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 Baru di sini kita kasih dia varchar. Varchar ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita buat semua seperti begini, maka kita kirim, simpan. Nah, kenapa dia buat seperti begitu? Karena belum kita memasukkan nilainya, baru kita masukkan 15, baru kita kirim. Setelah itu, seperti beginilah dia nama anggota. Seperti begini setelah sudah kita buat tadi tabel anggota, maka kita buat lagi yang baru. Buat baru. Nah, nama tabelnya setelah anggota setelah anggota baru kita buat buku. Sekarang tabel buku. Tabel buku. Di dalam tabel buku ada beberapa tabel, yaitu ID buku, baru jangan lupa kita kasih primary key-nya. Baru kita checklist. Ini. Nah, ini di sini judul buku. Judul buku. Setelah itu pengarang. Nah, ini dia teman-teman, pengarang. Di judul buku kita kasih varchar ya. Jenisnya varchar. Seperti juga begini varchar. Baru di dalam sini kita kasih nilainya 8 lah, 8 saja. Baru di sini juga 8 aja. Kita kasih 8 ya teman-teman. Nah, baru setelah itu kita simpan. Nah, ini teman-teman. Nah, dia sudah tersimpan teman-teman ya. Nah, ini setelah sudah tersimpan dia maka seperti begini hasilnya. Ya. Kita buat lagi 2 lagi. Itu peminjaman. Judulnya peminjaman. Peminjaman ya teman-teman. Di dalam peminjaman ada beberapa tabel, itu ID peminjaman. Jangan lupa kita kasih primary key-nya. Baru kita tunggu teman-teman, sedang memproses. Baru kita checklist nanti setelah sudah diproses, baru kita checklist. Nah, ini teman-teman, kita kirim. Baru kita checklist. Oke teman-teman. Baru di sini ID anggota. ID anggota, maksudnya di peminjaman ini anggota yang bertugas. ID anggota. Sedikit tadi ada kesalahan teknis. Sini ada ID anggota.
anggota, ID anggota, baru di peminjaman ini ada beberapa tabel, itu ID anggota, ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID pustakawan, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. ID anggota, setelah ID anggota, ID buku, baru ID pustakawan, Kenapa seperti begini hanya 4 tabel? Karena belum kita tambahkan di sini. Bisa juga kita tambahkan beberapa tabel ada di sini, ditambahkan ini. Seperti saya menggunakan tabel karena saya kurang 2 tabel lagi, hanya 4, maka saya tambahkan lagi di sini 2 tabel lagi. Kirim. Maka dia akan menampilkan 2 tabel sama kita. Nah, ini. Di sini ID peminjaman, tanggal peminjaman. Nah, setelah sudah tanggal peminjaman, baru sini tanggal pengembalian. Kapan kita kembalikan buku. Pengembalian. Di dalam pengembalian ataupun peminjaman, kita kasih di sini jenis tabelnya data. Sini data ya. Date. Baru di sini date juga. Nah, setelah sudah kita kasih date, baru kita kirim. Nah, kirim ya kawan-kawan. Nah, sedang diproses. Ini dia teman-teman hasilnya. Ini dia 6 tabel ya di dalam peminjaman tadi, 6 tabel ya. Ini dia peminjaman nama. Setelah sudah kita buat 3 tabel, baru kita buat satu tabel lagi ya teman-teman. Ini dia kita buat judulnya itu pustakawan. Di sini kita buat tabel yang satunya, namanya judul tabelnya pustakawan. Maksudnya pustakawan yang bekerja di dalam perpustakaan itu. Nah, ini pustakawan. Tabel pustakawan. Di dalam tabel pustakawan hanya ada 3 tabel ID pustakawan. ID pustakawan maksudnya yang bekerja di dalam situ, ID-nya. ID pustakawan. Nah, ID pustakawan. Lalu di sini ada nama pustakawan. Nama pustakawan yang bekerja di dalam itu. Nama pustakawan. Pustakawan. Nah, yang bekerja di dalam perpus maksudnya. Baru di sini ada alamat yang bekerja di dalam situ, alamatnya. Jangan lupa kita kasih primary key-nya ya, biar bisa di komentar ataupun bisa ditambahi, bisa dikeluari. Nah, di sini di dalam alamat atau nama pustakawannya Farkar ya teman-teman, Farkar. Kita kasih Farkar, juga di alamatnya Farkar. Baru di sini kita kasih panjang nilainya. Kita kasihlah di sini 10 teman-teman, seperti saya 10. Terserah teman-teman berapa mau kita butuhkan,
seperti saya butuhkan 10, baru kita kirim. Nah ini teman-teman, seperti begini. Nah inilah hasil dari database perpustakaan yang saya buat. Baru setelah itu sekarang kita buat desain atau relationship-nya. Kita pilih dulu dari data di sini, kita pilih di sini, baru kita ke desainer. Kita desain ataupun kita buat relasinya antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Begini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Inilah tabelnya. Nah, seperti begini teman-teman. Setelah kita buat tabel seperti begini, maka kita simpan dulu. Ataupun kita buat dulu namanya. Apa? Rela relationship perpustakaan. Nah, ini dia teman-teman. Tekan, baru kita kirim. Nah inilah namanya, nama tabelnya tadi setelah kita buat di sini. Setelah kita buat di sini, baik teman-teman, kita lanjutkan. Di sini saya akan membuat relasinya antara anggota dengan peminjaman dan buku dengan peminjaman, pustakawan dengan peminjaman. Pertama kita buat dari sini, kita ambil dari sini create relationship. Kita create relationship dari sini. Create ID, kita pilih ID anggota. Maka di sini kita pilih juga di peminjaman, pilih ID anggota. Oke, kita create. Nah, seperti begini teman-teman. Inilah hasilnya. Setelah sudah kita create, baru di sini ada relasinya. Ya, terhubung antara ID anggota dengan ID anggota di peminjaman. Setelah itu kita create lagi. Kita buat ID buku. Di sini kita pilih ID buku dengan ID buku juga di sini. ID buku dengan ID buku di sini. Kita create, maka dia nanti akan terhubung. Nah, seperti begini teman-teman. Dia terhubung antara ID buku dengan peminjaman dan ID buku juga di peminjaman. Baru kita buat lagi kita create lagi di ID pustakawan, di pustakawan. Baru kita pilih ID pustakawan di peminjaman. Create. Nah, seperti begini teman-teman. Nah, seperti begini. Ini dia. Nah, inilah dia teman-teman ya. Setelah sudah kita buat relasinya antara tabel anggota dengan peminjaman, dan seperti beginilah hasilnya setelah sudah kita buat di sini. Maka inilah relasi atau relationship-nya. Kata dasarnya relasi antara tabel peminjaman dengan anggota,
peminjaman dengan buku, peminjaman dengan pustakawan. Nah, seperti begini ya teman-teman. Nah, inilah hasil-hasilnya teman-teman ya. Seperti beginilah kita. Nah, seperti begini setelah sudah disimpan, maka inilah tabel. Nah, tabelnya setelah sudah saya buat, inilah tabelnya. Tabelnya ada beberapa bagian itu anggota, buku, peminjaman, pustakawan. Dan inilah tabel-tabel anggotanya. Nah, inilah teman-teman. Begini. Seperti ini. Nah, inilah teman-teman. Baru relationshipnya tadi. Nah, ini. Kenapa dia tidak berantakan? Karena sudah saya simpan tadi file. Nah, seperti beginilah hasilnya teman. Baik, sekian dan terima kasih dari pemaparan atau penjelasan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih.